Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Laksamana dengan NPM 230820015, Blok Kardiologi. Saya akan mempresentasikan tentang penyakit jantung koroner. Yang pertama, definisi. Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang mengurangi aliran darah ke otot jantung. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis yang menyebabkan penurunan suplai oksigen ke miokardium. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Yang pertama ada angina pectoris stabil. Angina pectoris stabil adalah nyeri dada yang muncul saat aktivitas dan hilang saat istirahat. Kemudian yang kedua ada angina pectoris tidak stabil. Angina pectoris tidak stabil adalah nyeri dada yang lebih berat, tidak diprediksi, dan bisa terjadi saat istirahat. Dan yang terakhir ada infark miokard akut. Infark miokard akut adalah kematian jaringan otot jantung akibat suplai darah yang sangat berkurang atau terhenti. Kemudian yang ketiga, etiologi dan faktor risiko. Etiologi dari penyakit jantung koroner adalah aterosklerosis sebagai penyebab utamanya. Faktor risikonya meliputi yang pertama hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian merokok, kemudian dislipidemia, kemudian obesitas dan gaya hidup tidak aktif, dan yang terakhir riwayat keluarga punya penyakit jantung. Kemudian yang keempat, perbedaan gejala kardiak dan non-kardiak. Gejala kardiak meliputi nyeri dada tekan, menjalar ke lengan kiri atau rahang, muncul saat aktivitas. Sedangkan gejala non-kardiak meliputi nyeri dada yang diakibatkan gangguan pencernaan, muskuloskeletal atau psikogenik, biasanya tidak terkait aktivitas fisik. Kemudian yang kelima, patofisiologi. Aterosklerosis menyebabkan endapan plak di dinding arteri koroner. Kemudian plak dapat pecah dan membentuk trombus yang menyumbat pembuluh darah. Kemudian kekurangan oksigen dan menyebabkan iskemia dan kerusakan jaringan miokardium. Kemudian yang keenam, manifestasi klinis meliputi nyeri dada atau angina, sesak napas, kelelahan yang tidak wajar, palpitasi atau detak jantung tidak teratur. Kemudian anamnesis, tanyakan tentang karakteristik nyeri dada, faktor pemicu, durasi, dan pereda nyeri. Kemudian riwayat penyakit jantung atau faktor risiko yang dimiliki pasien. Kemudian keluhan lain seperti sesak, mual, atau berkeringat dingin. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital, lakukan tekanan darah, denyut nadi, kemudian auskultasi jantung untuk mendeteksi murmur atau suara abnormal. Kemudian pemeriksaan tanda iskemia seperti keringat dingin dan pucat. Kemudian pemeriksaan penunjang, elektrokardiogram atau EKG untuk mendeteksi perubahan iskemik, kemudian tes darah untuk menilai enzim jantung atau troponin, kemudian ekokardiografi untuk evaluasi fungsi jantung, kemudian yang terakhir angiografi koroner sebagai gold standard untuk melihat sumbatan. Untuk tata laksana farmakokinetik dan farmakodinamiknya, berikan antiplatelet atau aspirin untuk mencegah pembentukan trombus, kemudian beta blocker untuk mengurangi kebutuhan oksigen jantung dengan menurunkan denyut jantung. Kemudian statin untuk menurunkan kadar kolesterol dan stabilisasi plak. Dan yang terakhir nitrates untuk melebarkan pembuluh darah untuk mengurangi nyeri dada. Untuk komplikasi dan prognosis, komplikasinya itu gagal jantung, aritmia, infark miokard berulang, dan kematian mendadak. Prognosis tergantung pada tingkat keparahan, sumbatan, dan respons tata laksana. Pencegahan primer dan sekunder sangat penting untuk memperbaiki hasil jangka panjang. Berikut referensi yang saya gunakan.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.